Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Senang sekali hari ini kita sudah ada di dalam acara sharing session ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat-sehat ya. Bisa mengikuti acara 2 hari ini dengan baik dan lancar. Sebelum kita akan mulai masuk ke dalam sharing session, saya akan menyampaikan agenda acara pada hari ini. Yang pertama, nanti ada arahan singkat dari Pak Kepala OR, Profesor Ahmad Najib Burhani. Kemudian sedianya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Profesor Etin Anwar dari New York ya. Tapi saya kira kita masih harus menunggu, ini beliau masih belum masuk. Nanti saya mungkin akan minta tolong Pak Najib untuk membridging dulu waktu ya. Mudah-mudahan belum masuk ke meeting di Tamrinnya. Kemudian nanti setelah pemaparan materi, kita akan masuk ke dalam 4 breakout room yang sudah disiapkan dan disusunkan jadwalnya. Silahkan Bapak dan Ibu yang di luar tim barangkali berminat untuk masuk ke dalam breakout room bisa langsung memilih nanti breakout room-nya. Baik untuk informasi singkat sebelum acara mulai, sebelum kita masuk kepada arahan Pak Kepala OR, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu pada Bapak dan Ibu. Singkat saja, nanti saya akan coba sampaikan. Sebentar. Oke. Bapak Ibu sudah bisa melihat? Sudah, Bu. Oke, jadi begini. Maaf. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di luar tim, audiens yang memang tidak termasuk pada riset bidang prioritas di ORIPSH, saya ingin memperkenalkan secara singkat dulu riset bidang prioritas ORIPSH BRIN tahun 2022 ini. Jadi riset bidang prioritas ini merupakan riset yang dimulai sekitar bulan Agustus dan September ya, dikarenakan pada waktu itu ada semacam kebijakan untuk support dana riset pada bulan Agustus. Jadi memang pelaksanaannya berada di tengah tahun ya, agak riskan memang dan memiliki konsekuensi beberapa peneliti yang proposalnya diterima harus melaksanakan kegiatan secara padat ya. Untuk tema-tema riset bidang prioritas itu kami memfokuskan pada 8 tema: agama dan kepercayaan, Aceh dan Papua, ekstremisme, terorisme dan radikalisme, pendidikan, hukum, perempuan, disabilitas, dan inovasi sosial. Nah, sharing session ini sebenarnya adalah kesempatan tim untuk memaparkan update kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan untuk publikasi. Jadi ini semacam tradisi di dalam kegiatan riset di ORIPSH untuk membuka semacam kesempatan memiliki perspektif yang lebih luas, kemudian kebiasaan untuk berdiskusi dengan berbagai pihak ya. Jadi setidaknya para peneliti bisa memiliki beberapa masukan barangkali ya, atau perspektif atau juga alternatif elemen-elemen yang diperlukan untuk kerjanya. Nah, kemudian saya juga ingin menekankan bahwa sharing session ini bukan tahap akhir kegiatan ya Bapak Ibu ya. Memang untuk riset bidang prioritas karena turunnya dana berada di tengah tahun, risikonya adalah secara anggaran memang kita menggunakan anggaran pada tahun 2022. Tetapi ini bukan tahap akhir dari kegiatan. Nanti saya jelaskan untuk pelaksanaan tahun 2023. 19 tim yang diterima untuk kegiatan riset bidang prioritas ini terbagi dalam 3 klaster. Klaster ini akan memudahkan secara
support substansi ya, dan juga teknis beberapa hal. Klaster pertama kita membagi ke dalam agama dan kepercayaan, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Penanggung jawab dan wakil penanggung jawabnya di sini adalah Dr. Aji Sofanuddin dan Pak Rudi Haris Alam dari Pusris Agama dan Kepercayaan. Ada 5 tim di sana. Kemudian klaster 2 meliputi 3 isu, yaitu pendidikan, disabilitas, inovasi sosial. Penanggung jawabnya dan wakil penanggung jawabnya Dr. Tina Fizanti dan Dr. Deni Hadiana sudah ada juga di ruang Zoom ini. Terdiri dari 8 tim. Jadi lebih banyak dibanding 2 klaster yang lain. Kemudian klaster yang ketiga adalah klaster hukum Aceh dan Papua dan perempuan dengan penanggung jawab dan wakil penanggung jawabnya Dr. Laili Nurhidayah dan Mas Gilang ya dari Pusris Hukum. Nah ini Bapak dan Ibu, saya perlu sampaikan Bapak dan Ibu mohon untuk memperhatikan informasi yang saya sampaikan berikut ini. Pada Desember 2022 ini, sebagaimana sudah kita rencanakan, kita memang akan melaksanakan sharing session dan monitoring evaluasi tahap 1. Kemudian pada bulan Desember ini, waktu yang bersamaan dengan pembukaan proposal untuk Research Collaboration OR-IPSH tahun 2023, Bapak dan Ibu koordinator atau juga para peneliti yang terlibat pada riset bidang prioritas diperkenankan untuk mengajukan proposal research collaboration untuk tahun 2023. Namun demikian, kami perlu juga menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu harus mempertimbangkan tahun depan kepadatan kegiatan, ya, karena tidak seperti rekan-rekan tim yang berada di 91 tim tahap 1, Bapak dan Ibu yang berada di riset bidang prioritas pada tahun 2023 masih membawa tanggung jawab atau kewajiban terkait kegiatan riset ini. Pada Maret 2023, minggu keempat, Bapak dan Ibu diharapkan sudah melaporkan progres dan status publikasi. Mohon untuk tidak menunda pengerjaan penulisan ya Bapak dan Ibu ya, karena bila Bapak dan Ibu terlibat dalam riset kegiatan riset tahun 2023, setelah Maret atau setelah Lebaran itu kegiatan akan sangat padat. Gitu ya. Jadi supaya menghindari kemungkinan kegiatan dan penulisan untuk tema riset 2022 ini terbengkalai, mohon agar Bapak dan Ibu memiliki waktu yang cukup ketat dan disiplin ya untuk penulisan. Kemudian Bapak dan Ibu, pada Juni 2023 kami akan melakukan pelaporan final. Jadi mohon untuk yang punya sudah punya target publikasi dari April 2023 sudah memiliki semacam upaya ya atau misalnya langkah-langkah untuk mengajukan. Dipertimbangkan juga soal waktu ya. Kalau belajar dari pengalaman rekan-rekan yang berada di 91 tim tahap 1, beberapa tim cukup disiplin sehingga pada bulan September mereka sudah menyelesaikan draft, bahkan ada beberapa di antaranya sudah submit. Jadi pada bulan Desember kita tinggal menunggu istilahnya result ya dari jurnal yang telah dituju. Jadi Bapak dan Ibu bisa belajar dari pola demikian juga. Kemudian untuk ketentuan sharing session ini, Bapak dan Ibu seperti sudah saya jelaskan dalam ketentuan, yang pertama adalah pengelola sharing session adalah penanggung jawab klaster dan wakil penanggung jawab klaster. Pengelola di sini adalah mereka akan memantau sharing session itu seperti apa terkait substansi dan beberapa hal teknis. Namun demikian, koordinator chair yang akan mengatur jalannya diskusi adalah koordinator dari tim, ya. Tim koordinator ini yang akan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh personil untuk memaparkan dan mengelola diskusi. Kemudian tidak ada pembahas khusus, tetapi penanggung jawab klaster dan wakil penanggung jawab klaster serta audiens yang hadir boleh
memberikan masukan dan bisa berdiskusi. Kemudian pemapar harap memperhatikan kesesuaian waktu dan bahan paparan. Ini saya tekankan beberapa kali di grup ya, supaya Bapak dan Ibu tidak mengambil jatah waktu pemapar yang lain. Kemudian waktu maksimal 1,5 jam. Setelah satu setengah jam, mohon untuk tidak memperpanjang lagi diskusi dan segera ditutup. Kemudian terakhir, notulen sesi dilakukan oleh salah satu anggota tim. Mohon ada salah satu anggota tim yang ditugaskan untuk mencatat notulensi dari jalannya diskusi. Saya kira itu saja dari saya. Selanjutnya silakan kepada Pak Kepala OR untuk memberikan arahan kepada para peserta sharing session. Silakan Bapak. Terima kasih Teh Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Teh Tina dan tim dari program dan kesekretariatan yang sudah mempersiapkan kegiatan sharing session yang sangat penting untuk tahapan-tahapan kegiatan penelitian di program prioritas yang ada di PSA ini. Kemudian terima kasih kepada beberapa kampus yang hadir, terutama dari Pusat Riset Hukum, Pusat Riset Pendidikan, dan Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, meskipun mungkin nanti akan ada juga dari pusat riset yang lain yang hadir di sini, dan juga pada koordinator program yang nanti akan menjadi penanggung jawab untuk masing-masing program prioritas yang ada di ORI-PSA ini. Tentu saja kepada teman-teman semuanya yang akan menjadi koordinator tim dan juga anggotanya yang nanti akan membagikan pengalaman, catatan, dan juga pendekatan yang dipakai untuk tema-tema yang dikajinya. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Etin Anwar dari Department of Religious Studies, gimana bacanya itu ya, Hobart and William Smith College di New York. Saya biasanya manggilnya Teh Etin. Sudah lama kenal, ketemu, dan berapa kali berkomunikasi. Jadi terima kasih, nanti Teh Etin yang akan bicara tentang how to get our articles, our research published, atau bagaimana kita mempublikasikan naskah-naskah kita. Dan Teh Etin ini sudah banyak pengalaman menerbitkan buku sendiri, mengedit, dan juga menulis tentang berbagai hal, terutama yang terkait dengan isu-isu gender dan agama, yang nanti sangat penting untuk kita pelajari, kita ikuti pengalaman-pengalaman dan mungkin juga trik ataupun strategi yang dipakai untuk melakukan publikasi internasional. Karena salah satu output terpenting dari riset-riset yang kita lakukan itu adalah kita harapkan untuk juga masuk di dalam percaturan akademik global, berpengaruh kepada wacana-wacana akademik global, sehingga kita memiliki kontribusi penting, terutama kajian-kajian tentang Indonesia, untuk berkompetisi dan sharing, saling mengisi kepada wacana yang ada di dunia internasional. Dan tentu saja kita juga berharap selain manfaat tersebut, manfaat akademik tersebut, kita memang ada misi juga untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan nasional dari riset yang kita lakukan gitu. Jadi ada manfaat langsung, tetapi juga manfaat teoritis dan manfaat akademis dari kajian-kajian yang kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Tina, mengapa misalnya kita meminta kepada ketua kelompok dari penelitian itu menjadi chair, karena ini kita berharap sebetulnya riset-riset yang ada di PSA itu bukan one
atau single person team kayak gitu, bukan hanya satu orang tim yang terdiri dari satu orang kayak gitu ya, tetapi kita berharap semuanya akan melakukan sharing tentang catatannya, pengalamannya, dan juga hasil yang didapatkan dari lapangan sehingga memperkaya, memperkokoh, memperkuat daripada analisis dan juga laporan yang nanti akan dibuat dari penelitian. Jadi saya menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Bu Tina bahwa ini bukan akhir dari penelitian, tapi merupakan justru malah menjadi tahap awal dari mulainya kita menganalisis dari hasil penelitian kita setelah melakukan mengkoleksi data, mengumpulkan data dari kegiatan di lapangan. Dan karena ini menjadi kegiatan daripada tim, nanti kita berharap semuanya anggota tim itu berbicara dan di-chair atau di-lead oleh ketua kelompoknya. Sebagai bagian daripada catatan saya kira mungkin perlu untuk kami sampaikan bahwa salah satu dari tim yang hadir di sini yang nanti akan presentasi, sebentar, ini saya coba bukakan ya. Jadi ada satu tim Sri Kandi Bahari yang saya kira perlu untuk kita lihat ya, karena tim ini sangat menarik, dan yang tentu saja ingin saya share itu adalah bahwa tim ini nanti tak tanyain ke Bu Wiwit ya. Pak Cecep, karena tim ini baru mendapatkan pendanaan untuk tahun 2023-2024 dari National Geographic Nat Geo gitu ya, untuk ekspedisi Sri Kandi Bahari. Ini temanya sebetulnya sangat dekat dengan Teh Hetin ini ya, tentang Sri Kandi Bahari, Gender Inclusive Deep Sea Research Expedition in the Indonesian Seas. Jadi penelitian tentang kelautan bahari dengan gender perspektif yang mendapatkan pendanaan untuk selanjutnya setelah tim ini, setelah penelitian ini, untuk melanjutkannya itu dari Nat Geo itu 150.000 US dollar, sekitar 2,5 miliar gitu ya. Ini kita beri aplaus dong kepada teman-teman, nggak tahu ini aplausnya kedengaran atau tidak. Jadi ini adalah satu prestasi ya dari teman-teman yang nanti akan, saya nggak tahu yang presentasi ketuanya Ayah, baru lulus S2, terus kemudian anggota timnya itu salah satunya Mbak Intan Suci Nurhati ya, Intan Suci Nurhati, dan ini bagian daripada pola ekspedisi. Kemarin sudah mencontohkan ke saya, wah kita ini nanti itu ingin berharap model kapal pesiar itu ya, yang kapal riset yang ada di dunia, terbaik di dunia itu nanti akan berkeliling Indonesia. Dia kemarin menunjukkan ke saya foto-foto, saya agak lupa nama kapal risetnya itu yang ada di dunia, yang di dalamnya itu lab itu ya, yang kayak laboratorium kita di Cibinong itu bisa dipindahkan ke situ, menyimpan spesies dan sebagainya kayak gitu. Nanti Mbak Intan saya kira bisa banyak cerita dan menunjukkan foto-foto riset dunia yang dilakukan di kapal dan mengelilingi berbagai tempat, dan Sri Kandi Bahari sudah mengajukan semoga bisa melakukan hal tersebut kayak gitu. Dan tentu saja riset-riset yang lain sangat penting, sangat menarik yang waktu itu kita ikuti dari presentasi yang awal dulu, riset desain dan sebagainya. Tapi paling tidak kita saling belajar di dalam sharing session ini tentang bagaimana menganalisis dan sebagainya, bagaimana menuliskan dan nanti mempublikasikannya. Ini pesertanya terbatas Teh Hetin, karena itu kita tidak share ke luar, karena ini terutama untuk penguatan daripada para peneliti yang ada di kita, untuk kemudian saling berbagi tentang pengalaman di lapangan, dan juga mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain tentang bagaimana kemudian menganalisis dan sebagainya. Dan jadi memang tujuannya itu adalah agar kita bisa mendapatkan masukan tentang poin apa yang mungkin tidak dilihat penulis, yang bisa diangkat menjadi bagian yang kemudian dianalisis dalam tulisannya kayak gitu.
Saya kebetulan sekarang lagi di Tamrin, kantor BRIN yang ada di Tamrin, karena ada mungkin jam 10 akan ada rapat dengan Dewan Pengarah, tetapi insya Allah saya akan menghadiri yang mendengarkan nanti akan dari yang disampaikan Teh Etin, dan juga kalau umpamanya sudah bisa selesai acara akan menyambung lagi mendengarkan dari teman-teman semuanya. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya, Teh Etin, Teh Tina, dan juga teman-teman yang lain yang nanti akan berbagi dan juga menyampaikan tentang hasil-hasil catatan dari penelitiannya, dan juga bagaimana dari Teh Etin nanti bagaimana kita mempublikasikannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala OR bisa menginspirasi kita semua ya untuk melaksanakan kegiatan riset bidang prioritas ini sampai selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Profesor Etin Anwar dan juga moderator Mas Gilang untuk bisa memulai. Mas Gilang yang akan nanti memimpin acara. Nanti juga setelah paparan Profesor Etin, dipersilakan jika ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi ya dengan beliau. Silakan Mas Gilang. Baik, terima kasih Ibu Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala OR, Bapak Ibu Kepala Pusat Riset, kemudian Bu Tina selaku koordinator program, dan juga Profesor Etin Anwar selaku narasumber kita di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi dan juga nanti bisa berdiskusi dengan Profesor Etin Anwar terkait dengan publikasi riset skala global. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit profil singkat dari Profesor Etin Anwar. Beliau adalah Professor of Religious Studies pada Hobart and William Smith College di New York. Beliau menyelesaikan PhD-nya pada Binghamton. Beliau banyak melakukan gender, Islam dan gender, ada juga Islam and Society, and Islam and Environment, dan beberapa bidang lagi. Kemudian beliau juga memiliki beberapa publikasi terkait gender dan Islam, diantaranya misalnya Genealogy of Islamic Feminism yang diterbitkan oleh Routledge, ya. Demikian profil singkat dari Profesor Etin Anwar. Waktu kita dengan beliau kurang lebih nanti sampai pada pukul 10:30 ya, jadi ada 90 menit. Kepada Prof. Etin nanti diberikan waktu kurang lebih 40 menit sampai maksimal 60 menit untuk paparan. Setelah itu kita akan diskusi. Silakan Prof. Etin Anwar untuk memulai. Masih mute, Prof. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, beda-beda tempat. Kalau di sini jam 9 malam. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang semuanya researcher ya. Itu kayak heaven banget gitu. Mas Najib, terima kasih sudah mengundang dan menjadi bagian dari yang penting ini. Kemudian juga kepada Mbak Tina dan Mas Gilang. Saya akan berusaha ya, hanya sekedar 45 menit. Kalau perlu saya time myself. Karena kalau udah ngomong nanti bisa ngayai kemana-mana kalau kata orang Sunda mah. Dikurangi dengan hai-hai, saya akan simpan 40 menit. Jadi saya senang sekali karena sebetulnya ini kesempatan yang baik untuk memikirkan bagaimana kita meng-package ya, how to package your research outcome gitu. Sehingga research outcome-nya itu bisa terbaca oleh dunia gitu. Unfortunately ketika kita berbicara terbaca oleh dunia itu berarti harus dalam bahasa Inggris. Jadi sebagian presentasi saya nanti
ada yang dalam bahasa Inggrisnya dan saya percaya teman-teman bukan problem ya. Karena saya ingin berbagi dua hal ya. Pertama, tips untuk menerbitkan buku, dan saya akan share contoh book proposal masih kosong, tetapi pada saat yang sama teman-teman bisa menjawab bareng gitu. Nanti di tim bisa memikirkan kembali bagaimana sih cara menjawab pertanyaan yang tadi dalam book proposal itu gitu. Saya nanti kirimkan ke Mbak Tina ya ininya filenya. Oke, izinkan untuk sharing. Teman-teman sudah melihat halaman saya? Sudah, Prof. Ya. Oh, terima kasih. Saya cari slideshow. Oke, tadi teman-teman yang ada di sini disampaikan bahwa teman-teman itu pemenang yang sudah berkompetisi dan dalam rangka menyelesaikan research. Begitu ya, Prof. Najib? Ya. Jadi berarti apa namanya udah siap untuk bisa menerbitkan ya. Sebetulnya saya akan membicarakan dua hal saja. Pertama tips publikasi buku, yang kedua tips publikasi artikel. Ini sangat harusnya dua workshop ya karena dua-duanya berbeda to certain degree. Tetapi ini pemanasan aja. Kebetulan saya pernah menerbitkan buku dua-duanya dengan Routledge karena udah establish relationship-nya. Jadi relatively helpful dari mereka itu. Tetapi pada hari ini saya akan menunjukkan tips untuk publikasi buku dengan dengan jurnal dengan publication yang berbeda, Bloomsbury, karena saya kebetulan kemarin baru diminta jadi reviewer dan saya bilang tolong dong kirim ke saya ininya proposalnya. Jadi nanti itu yang akan saya share hari ini ya. Ada blog di mana teman-teman bisa mencari publication-nya dan itu langsung ada kata-kata submit here. Nanti blognya saya share ya ininya. Itu 35 publication terbaik katanya. Nah, gini kalau teman-teman nyari online pasti jawabannya beda-beda gitu ya. 35 ada yang 100 terbaik, ada banyak terbaik. Kayak saya contohkan Routledge karena saya pernah bekerja dengan mereka 2 kali. Jadi saya comfortable untuk membicarakan bagaimana mekanisme dalam Routledge ini. Dan di setiap publication-nya itu ada kata-kata submit here. Kemudian ada juga website-nya. Jadi untuk bisa menerbitkan di manapun, selain kita dari punya naskah, kita itu harus mengetahui mau kemana nih nerbitinnya. Nah, jadi dari awal itu sekarang kan teman-teman dalam rangka menulis ya. Nanti teman-teman melihat di blog Greedy ini, kemudian teman-teman walaupun ini hanya untuk sekedar mempelajari ya. Jadi maksud saya kan saya tidak tahu aim untuk publishingnya kemana gitu. Saya nyentuhinnya Routledge. Kalau itu ingin ke Routledge, maka di sini nih ada ada banyak contoh-contohnya. Saya sendiri sekarang sedang menulis buku dan ketika saya merencanakan buku ini akan publish di mana, itu saya pelajari juga buku-buku yang diterbitkannya seperti apa gitu. Karena saya ingin ganti dari Routledge ke yang lain intinya mah kayak gitu. Walaupun udah pernah juga didekati diminta menulis, tetapi saya sedang konsentrasi ke nulis saya sendiri, jadi saya tidak melakukannya. Tetapi kalau teman-teman sudah menemukan mau menerbitkannya kemana gitu ya. Pertama-tama mungkin teman-teman pasti punya link ya di sekitar teman-teman yang pernah menerbitkan buku pada level internasional. Baik itu misalkan mantan profesor atau former professors ya kalau kuliahnya di luar. Atau teman-teman sekitar di BRIN atau di institusi lain yang memiliki publication yang internasional. Karena kadang-kadang sebetulnya ketika berbicara dengan orang lain berdasarkan pengalaman yang mereka miliki,
Itu artinya kita sebenarnya sedang menguatkan diri, menguatkan niat. Kadang-kadang kita kan nggak confident juga. Kemudian cari sampel of book proposal ya. Nanti saya sampaikan contohnya. Nah, book proposal ini kemudian bisa dipelajari bersama-sama, apalagi teman-teman melakukan secara tim ya. Jadi bisa dilihat bareng-bareng, kemudian dirumuskan bareng-bareng. Jadi mungkin nanti tergantung goal dari kelompok ya. Ini Mbak Tina, kalau goal dari kelompok itu misalkan buku di luar, maka setiap grup bekerja untuk bekerja sama untuk mengisi book proposal. Tapi kalau misalkan jurnal di dalam negeri, di luar negeri, internasional, maka nanti grup itu akan membicarakan outcome ya, outcome untuk penulisan jurnal. Nah, kerjasama itu sangat penting sekali karena nanti akan ada pertanyaan, kalau misalkan penulis itu 5 orang atau 4 orang, 3 orang, itu akan ditanya bagian apa saja tanggung jawab per orangnya. Jadi nanti harus bisa menjelaskan. Kalau misalkan kami di Amerika, kita juga get to know an editor at a publishing house. Jadi kadang-kadang editor itu window kita untuk menulis gitu ya. Kayak pengalaman saya misalkan apa namanya, kalau ketemu sama editornya Routledge, tapi saya juga membuka diri untuk bertemu dengan editor-editor yang lainnya. Nah, kalau kita ingin menerbitkan buku misalkan tentang agama, atau tadi misalkan apa namanya, tentang Bahari, tadi apa ya namanya, Bahari Sri Kandi Bahari, Bu. Oh iya, saya tulisin ya. Sri Kandi Bahari misalkan, itu kan banyak sekali ya aspek-aspek yang bisa dilihatnya. Bisa misalkan pengaruh sea level, apa the increase of sea level. Bisa juga walaupun misalkan tidak terjadi di Indonesia, ice itu melt ya, tetapi mungkin apakah ada pengaruhnya ke Indonesia, atau misalkan coral bleaching, atau juga misalkan pengaruh sampah ya, sama ekosistem dalam laut. Itu kan banyak sekali ya. Nature Springer misalkan itu terkenal untuk environmental studies, atau Bloomsbury yang saya akan contohkan juga sama. Publishing house itu banyak yang tertarik sama isu-isu apa namanya, isu-isu yang berkenaan dengan environmental issues, environmental studies. Atau juga misalkan bagaimana merubah wacana laut sebagai dunia apa namanya, sebagai dunia laki-laki, sebagai masculine domain, tetapi kemudian itu menjadi apa namanya, menjadi bukan dominasi perempuan, menjadi lebih inklusif sama perempuan. Karena kan kalau pelaut apa namanya, biasanya laki-laki ya. Atau juga yang at least dalam pengalaman saya melihat di Pangandaran, yang melaut pagi-pagi itu secara bersamaan itu para laki-laki. Atau juga bisa atau juga misalkan bisa melihat masculine machine dalam apa namanya, dalam problem kelautan. Mengapa saya berbicara masculine machine? Karena kan industri biasanya ditemukan dimulai oleh laki-laki, kemudian apa namanya, pengaruhnya impact dari apa sea level rise-nya kemudian menimpa semuanya. Atau juga misalkan bisa melihat, ini saya contohnya yang untuk Sri Kandi Bahari ya, karena itu apa namanya, menurut saya sangat menarik. Atau juga bisa melihat bagaimana misalkan nature and women are cheap ya, karena nature itu cheap sehingga itu berpengaruh pada bagaimana kita memperlakukan laut gitu. Ada banyak penulis yang membicarakan tentang nature as cheap gitu. Nah, asumsi seperti itu bagaimana ketika itu diproyeksikan kepada kelautan? Karena walaupun bagaimana sampah yang awalnya dari mana nyampainya ke laut juga misalkan. Banyak yang bisa dibicarakan. Nah, itu tergantung arahnya ke mana, kemudian baru dibicarakan apa namanya, penerbitnya. Nah, ini saya bilang read books about publishing internationally. Jadi
dalam satu topik, misalkan karena tentang apa namanya, tentang perempuan dan laut atau laut secara umum, itu harus banyak membaca buku tentang itu dan kira-kira penerbit mana yang lebih cocok dengan apa yang sedang dikerjakan, itu penting banget kayak gitu. Oke, ini sebetulnya dari apa namanya, dari Bloomsbury ya. Akan bertanya 3 hal. Pertama, information about you, information about your book, dan juga market competitiveness-nya atau marketnya seperti apa. Nah ini sebetulnya kalau information about you tidak terlalu sulit, teman-teman semuanya udah researcher, penulis, dosen probably. Information about your book, nah ini penting banget ya. Saya akan ganti sharing sekarang ini karena ini mah filenya beda. Saya buka dulu ya, udah siap. Saya sekarang ingin menunjukkan contoh apa namanya, book proposal. Pasti teman-teman udah pernah nerbitin, tapi kalau yang sudah tahu mudah-mudahan bertambah ilmunya. Kalau baru tahu hari ini kita sama-sama belajar ya. Nah ini information about you, katanya your title, name, job, itu udah biasa ya, semua juga kadang-kadang melakukan itu. Our peer review itu is not double blind, artinya mereka akan menunjukkan nama dan afiliasi. Jadi ketika saya apa namanya, ketika saya mereview proposal itu saya tahu siapa yang sedang saya review itu gitu. Tetapi saya tidak tweet orang itu atau saya nanya ke orang itu, "Hey, saya baca proposal kamu," misalkan. Kita profesional saja gitu. Kalau memang work-nya bagus, ya kita support. Tetapi kalau work-nya tidak bagus ya unfortunately harus rewrite sebagian atau bagaimana gitu. Tetapi apa namanya, ini the easy part ya, information about you. Provide a short, hanya 50 kata, gampang banget. Jadi teman-teman latihan dalam bahasa Inggris 50 kata tentang tentang teman-teman yang paling penting apa gitu ya. Tapi 50 kata itu catch ya, catchy dalam artian bisa langsung memikat pembaca. Nah ini book title and subtitle. Kalau kita mencari judul buku dan juga subtitlenya itu penting banget karena judul buku maupun subtitlenya harus gampang ya, harus gampang. Sekarang misalkan saya tanya nih ke teman-teman, teman-teman tolong masukkan di chat ya, di chat kita hari ini 5 keywords that describe your work. Kira-kira apa sih 5 kata kunci yang menggambarkan penelitian teman-teman, like the best thing about your research. Karena kita peserta ada banyak sekali, saya kira per orang dimasukin aja ke sana karena ini bagian dari penelitian teman-teman anyway. Dan saya nanti sebagai outsider ke pekerjaan teman-teman, saya ingin melihat gitu kalau 5 keywords-nya itu menarik gitu. Jadi keywordnya itu harus sangat menarik gitu. Kayak seperti tadi ya, apa namanya, Sri Kandi Bahari misalkan, itu mungkin name Sri Kandi Bahari itu sendiri bisa menjadi apa, keyword karena Sri Kandi misalkan apa, in reference to apa gitu ya, Bahari in reference to apa gitu. Nah ini teman-teman misalkan kalau teman-teman bisa sharing ya, 5 keywords best describe your work, its subject and approach. Nah ini penting banget ya. Nah pada saat yang sama ketika kita berpikir tentang title sama subtitle, kita harus Google juga atau mencari apakah itu sudah dipakai atau orang atau enggak. Pertanyaannya apakah katanya judulnya mewakili, karena kadang-kadang kita baca buku ya judulnya apa, isinya apa. Tapi ini ada kehati-hatian ya, apakah judul sudah apa namanya, sudah mendekati. Jadi kalau saya sih sekarang ini terus terang aja supaya waktunya manfaat, mungkin teman-teman sambil kalaupun tidak sedang proyek yang dikerjakan sekarang atau lebih baik yang dikerjakan sekarang, mungkin ada title buku yang sedang dikerjakan gitu ya. Nah title buku yang sedang dikerjakan ini itu kemudian bisa dipraktekkan ya pada malam hari ini.
Nah, ini penting banget ya, katanya summary. Kalau misalkan, ada orang nanya ya ke teman-teman, tulisannya tentang apa, research-nya tentang apa, bisa nggak, memberikan dalam satu kata misalkan. Saya misalkan, Genealogy of Islamic Feminism itu, apa namanya, eee, examines the pattern and the changes of the encounter between Islam and feminism in Indonesia. Jadi itu keyword-nya. Examine the pattern and the changes of the encounter between Islam and feminism. Walaupun judulnya Islamic feminism, tetapi yang dilihat itu encounter-nya seperti apa. Nah, teman-teman juga sekarang bisa satu line ya, satu line untuk menggambarkan buku itu tentang apa, tulisan itu tentang apa, jurnal itu tentang apa, tapi satu line saja gitu. Nah, sekarang dalam 250 kata. Kira-kira kalau misalkan, ini sebetulnya, it's almost summary of the book ya, 250 word. Kalau misalkan, teman-teman harus menggambarkan buku itu dalam 250 kata, itu seperti apa? Jadi awalnya ini sebetulnya bisa praktis ya, dan bukan saya yakin teman-teman ini bukan pertama kali, bisa praktis dalam artian, pertama tulisin dulu satu kata, kemudian 250 kata. Detail description. Nah, sekarang baru masuk ke dalam rational approach, main themes and objectives. Biasanya ini, tapi ini nggak ada kata-kata ininya ya, nggak ada kata. Biasanya ini minimal 1000 kata ya, 1000 kata dari mulai mengapa buku ini penting, pendekatannya seperti apa, main theme-nya, objektifnya seperti apa. Nah, di sini apa namanya, kunci banget itu karena pembaca awal itu ingin melihat, apakah misalkan buku yang ditulis teman-teman itu, fill the gap ya, ada gap dalam kajian, apa namanya, studi kita itu atau riset kita. Misalkan Sikandi Bahari, bisa melihat gap ya, gap rasionalnya itu gap dalam artian bisa gender gap, keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam apa namanya, dalam climate change mitigation yang berhubungan dengan isu-isu kelautan. Nah, tadi saya beberapa contohnya udah saya berikan ya. Tetapi juga bisa melihat impact dari persoalan misalkan the rise of the sea level. Itu impact-nya apakah lebih banyak mempengaruhi laki-laki atau lebih banyak mempengaruhi perempuan. Jadi walaupun Sikandi Bahari ini risetnya kelautan, tetapi immediate impact dari laut ke masyarakat itu kemudian perlu menjadi perhatian gitu. Apakah misalkan ini mohon maaf, jadi saya contohnya yang difavoritkan oleh panitia karena itu yang stick ke my head ya. Tetapi kemudian approach-nya seperti apa, timnya seperti apa gitu sehingga kemudian apa namanya, si pembaca itu draw to the team. Dan tujuannya juga seperti apa gitu. Jadi ada close the gap, walaupun kemarin saya mendengar dari teman yang lainnya, kami berbicara mengenai future of Southeast Asian Religions di EAR, itu saya mendengar bahwa studi kita itu tidak perlu memikirkan gap, studi aja gitu, tidak harus berpikir apakah ini menutup gap. Kalau menurut saya sih gap-nya bisa tentang intellectual gap, misalkan belum banyak pembahasan mengenai apa namanya, hal-hal yang berhubungan dengan kemaritiman gitu. Saya tidak tahu, jadi saya bilangnya seperti itu ya. Terus approach-nya seperti apa? Mengapa misalkan approach-nya itu baru gitu? Apakah misalkan approach saya terhadap apa namanya, encounter antara Islam dan feminisme itu genealogy. Jadi genealogy itu sebetulnya bisa boleh dikatakan itu melihat sejarah, tetapi tidak secara linear, tetapi berdasarkan ide-idenya. Seringkali ini ada misunderstanding ya ketika orang melihat tema-tema gender,
disangkanya itu hanya relasi tentang laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya berbicara sistem yang melahirkan relasi itu, berbicara budaya yang melahirkan relasi itu, berbicara teologi atau agama yang melahirkan relasi itu. Bahkan kalau dalam konteks Indonesia berbicara bagaimana secara sejarah laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam konstelasi politik, konstelasi keorganisasian, baik itu Muhammadiyah, NU, ataupun Persis atau yang lain-lainnya. Key feature, tiga benefit, short, pitchy, and interesting ya. Jadi ini apa sih 3 hal yang ingin disampaikan dari buku yang teman-teman tulis itu gitu. Ini katanya include case studies, topics. Kebetulan saya lihat di tema-temanya banyak sekali case studies ya. Misalkan bisa highlight case studies itu mengapa penting karena belum banyak dibahas misalkan. Atau geographical areas, ada juga saya lihat geografi Aceh ya dan lain-lainnya. Mengapa itu penting gitu. Jadi ini sebetulnya buku ini yang akan sebelah ini. This part is going to differentiate ya antara buku ini dengan yang lain-lainnya. Nah, kemudian ini table of content, contributed volume. Jadi kalau teman-teman mungkin kebanyakan akan menulis sebagai edited book ya, sebagai kontributor terhadap edited book. Banyak contohnya, ini bagian gampang. Nah, di sini chapter sinopsis. Biasanya diminta 3 chapter ya kalau ingin untuk buku. Kalau kita publish book, kita expect minimal 1 tahun prosesnya ya. Kalau serius 6 sampai 1 tahun lah. Karena biasanya agak lama. Setiap chapter itu dilihat kontennya, angle-nya, purpose, dan relevansi. Nah, kemudian kita harus melihat keseluruhannya seperti apa ya. Word counts katanya ini saya rada aneh ya, kenapa manuskripnya cuma 5.000, mungkin ini maksudnya 50.000 ya. Kalau buku biasanya 50.000, kalau 5.000 itu artikel. Tetapi mungkin ini contoh ya. Kemudian kita juga harus komit. Jadi Teh Tina, saya dipanggil Teh Etin, saya balesin panggil Teteh deh. Jadi Teh Tina, walaupun tadi dalam laporannya misalkan bulan Juni itu harus sudah ketahuan apa yang dilakukan, menurut saya kalau bulan Juni itu baru bisa submit proposal, itu udah achievement gitu. Mengapa? Karena buku itu relatively lama. Funding ini katanya harus dikomunikasikan. Ini sebetulnya sangat biasa ya. Kita harus mengkomunikasikan funding dalam untuk itu. Kemudian ini kalau ada gambar-gambar ini juga biasa. Nah, mungkin kalau ke depannya ini Mbak Tina bisa juga misalkan BRIN bekerja sama dengan Routledge. Saya lihat Routledge bekerja sama dengan Departemen Agama, atau BRIN bekerja sama dengan publishing house yang lain. Kemudian bikin series gitu, bikin series. Nah, itu juga possibility ya. Kemudian katanya harus dicari would you be able to identify 5 publications? Ada enggak 5 tempat 5 buku atau 5 jurnal yang di mana ada relasi antara tulisan antara tulisan atau buku yang teman-teman tulis dengan yang lainnya. Mengapa? Karena tidak ada kalau dalam Western scholarship ya, di Barat itu tidak ada tulisan yang independen. Jadi selalu ada keterkaitan dalam penulisan itu, sehingga untuk book proposal yang ini dia minta 5 judul buku atau artikel yang berkaitan dengan mungkin nantinya sebagai bahan pembanding ya. Sampel material biasanya mereka
apa namanya, minta 2-3 chapter ya, kalau mereka minta. Nah, di sini mengenai marketnya ya, gini katanya, masukkan 3 buku, 3 sampai 5 judul buku yang kira-kira apa namanya, kompetitif dengan buku kita. Nah, ini sebetulnya sangat menarik ya, karena apa namanya, kita di-challenge untuk melihat siapa saja sih saingan buku kita itu gitu. Nah, ini juga ditanyain mengapa buku yang ditulis ini bisa berbeda dengan 5 buku yang kita bandingkan. Jadi tema apapun itu kita harus tahu sudah sampai mana, dan ini saya kira teman-teman semua peneliti ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Tetapi dalam konteks book proposal, it's very important ketika kita menjual apa namanya, daya saing buku kita mengetahui buku-buku yang sudah diterbitkan dan mengapa buku kita itu sangat spesial. Market and leadership, nanti buku ini dipakainya siapa gitu. Kalau di Amerika misalkan S1, tapi BRIN nanti misalkan bisa jadi untuk polisi analis ya, orang-orang yang menganalisa buku, bisa juga S1, S2, S3, bisa juga researchers, bisa juga general reader. Secondary market biasanya general reader ya. Which institutions would be interested in your book? Ya, karena bukunya dalam bahasa Inggris, kita bilang all libraries in America, all libraries in Europe, all libraries in China, all libraries in Australia. Yang ngarang aja di situnya mah. Tapi yang jelas mah we are trying to sell the proposal. Kalau misalkan si buku itu berguna untuk S1, S2, S3 itu diterangkan mengapa itu berguna. Does your book have global appeal? Apakah buku teman-teman itu memiliki global appeal? Nah, tadi sebetulnya Prof. Najib udah nyampein ya, Kang Najib, Mas Najib tadi nyampein mengenai betapa pentingnya kontribusi kita semua terhadap dunia ya, sehingga nama Indonesia harum ya. Sekarang ini sebetulnya studi-studi Indonesia itu masih marginal. Itu bukan karena kita tidak besar, kitanya besar, tetapi minatnya kurang besar karena apa namanya, studi Indonesia belum se-important negara-negara lain. Nah, ini di sini apa namanya, subjek areasnya apa saja yang kira-kira bisa, kan buku itu pasti interdisciplinary ya, bisa masuk kemana saja. Nah, saya akan stop dulu di sini, apa namanya, dilanjut ke tadi sudah banyak sekali ya. Ya, nanti akan saya share ya teman-teman. Oke, sekarang prosesnya ya, proposal itu dikirimkan, ada internal review, kemudian mereka akan cari 2 external reviewers, itu minimum ya, dalam pengalaman saya selalu mendapat 4 reviewers. Tapi itu Routledge ya, kalau ini dari Bloomsbury, jadi saya tidak tahu. Routledge juga macam-macam teman-teman, ada Routledge Southeast Asia, ada Routledge Asia, ada Routledge Islamic Studies. Jadi di Routledge sendiri karena itu big publishing house, beda-beda responsibility-nya. Biasanya ketika review buku proposal itu, book proposal sekitar 3 bulanan ya. Kemudian nanti kita dapat reviewer respon. Kalau sudah kita merespon terhadap reviewers comments, misalkan gini ya, dulu kritiknya ke saya ketika saya nerbitin Genealogy of Islamic Feminism, ini katanya tidak melihat apa namanya, perkembangan perempuan di Aceh yang waktu itu sudah
sudah ada Queen, sudah maju sekali di Aceh itu gitu. Jadi saya bilang di apa namanya di buku di pendahuluan itu, when you read genealogy, the title of genealogy genealogy of Islamic feminism, readers may expect that it would cover everything about Indonesia. Terus saya terangkan genealogi di sini bukan historical approach, tetapi lebih berdasarkan berdasarkan perkembangan ide ya, ide encounter antara Islam dan feminisme. Jadi bukan hanya Islamnya saja, bukan hanya feminismenya saja, tapi titik temu antara kedua-duanya. Kalau kita sudah mengomentari nih, kita sebagai writer author dari book proposal udah ngomentari, nanti mereka akan ngelihat lagi ada boardnya, kemudian kita akan mendapatkan book kontrak. Napas dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tuliskan ya. Sekarang saya akan meneruskan ke publikasi jurnal internasional. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melihat jurnal yang Q1 internasional, bukan Indonesia ya, ya bisa aja jurnalnya jurnal Indonesia internasional, tetapi saya lebih berpikir jurnal-jurnal yang diterbitkan di luar Indonesia ya. Pertama, menurut saya ketika, dan ini mohon maaf ya teman-teman udah ahlinya, jadi saya tidak perlu menyampaikan beberapa kali mengenai hal ini. Jadi kalau dilihat dari Q1 jurnal itu, ini kalau diklik itu nanti akan pergi ke berbagai jurnal, bisa di humanities, ini sebetulnya religion ya yang saya lihat itu. Read and research your topic, minimal 25 artikel dan 25 buku, atau mungkin ya N ya, 25 artikel dan 25 buku. Mengapa ini penting banget? Karena nanti yang akan kita yang akan kita teliti itu, walaupun bagaimana ketika kita mencari ketika kita mencari reviewer, sekarang ini seringkali jurnal itu menanyakan kepada kita siapa reviewernya. Nah, kita harus tahu siapa yang sudah menulisnya. Nah, selain dari itu, yang namanya menulis dalam tradisi barat itu kita hooking up into a system ya. Jadi orang sudah menulis, kita bagaimana masuk ke dalam kalau ilmu pengetahuan di bidang teman-teman itu disiplin, itu bagaikan bola ya. Jadi bergelinding gitu. Bola itu kan kalau bola salju dalam hal ini asalnya kecil tapi menjadi besar kemanapun bola itu mengalir, pasti ada yang terbawa. Nah, sama halnya ketika kita menulis tentang tentang hal-hal baru ataupun tidak baru, itu penting banget kita minimal mengetahui 25 artikel yang referred, dan juga atau 25 buku di bidang itu. Misalkan saya sekarang ini sedang menjadi bagian dari tim research mengenai topiknya mesin ya. Tetapi saya melihat tentang artificial intelligence dan pengaruhnya dalam pandangan Islamic ethics. Tapi dan juga berkaitan dengan art ya, dengan seni, karya seni. Jadi saya sendiri sekarang lagi mentarget gitu untuk baca 25 artikel dan atau buku. Mengapa? Karena pertama ini subjek yang baru, saya harus nulis untuk tim research ini. Yang kedua saya sebetulnya ketika melihat artikel itu cuma melihat aja buku-buku apa saja sih yang di-quote orang gitu. Misalkan ketika berbicara tentang artificial intelligence itu orang meng-quote Turing gitu, Turing itu autor yang menerbitkan buku di tahun 1950-an. Itu semua orang gitu ketika berbicara artificial intelligence pasti quote Turing. Oh, jadi orang ini nih yang harus masuk gitu. Atau misalkan ketika orang-orang berbicara mesin itu mereka menguat buku ya, judulnya The Machine, Mumford. Oh, orang quote ini gitu.
Tetapi ini kewalahan ketika mencari artificial intelligence and Islam. Belum banyak ternyata. Tapi bukan berarti tidak ada. Kadang-kadang kita belum sampai. Baru ada 2-3 buah. Itu pun masih berkaitan dengan search ya, automation, search automation. Ketika kita sedang membaca buku dan artikel ini, saya contoh pengalaman ya. Saya mencari authoritative teori. Jadi teori apa saja yang dipandang orang berguna untuk untuk tulisan kita ini. Saya misalkan karena saya sedang meneliti tentang artificial intelligence art, ternyata misalkan ada istilahnya GAN ya, GAN. Nah itu banyak di-quote gitu oleh orang-orang, oh mungkin ini teori yang harus saya tahu gitu. Saya sendiri tidak tahu gitu, tetapi karena kita dalam tim, saya bawa nanti ke tim bilangin I need reading on this gitu. Jadi kegunaan tim itu untuk saling memenuhi pengetahuan ya. We are trying to fill each other's gap gitu. Jadi we are trying to give dan juga to shape our research. Jadi kita misalkan kita nih nulisin tentang X, nanya ke grup yang lain gitu. Kira-kira buku apa yang bisa direkomendasikan. Nah, saya juga sama gitu. Ketika saya misalkan sedang nulis ini, saya tanya I need you to recommend X gitu. Misalkan tentang teori algoritma, tentang teori identity of artificial intelligence art, atau misalkan berkaitan dengan AI discriminatory practices, artificial intelligence discriminatory practices. Saya sendiri tidak tahu gitu, tapi orang bisa ngasih tahu. Karena dalam tim kita itu ada yang ahli computer science dan dia itu English literature dan computer science. Find a journal of your choice. Kalau saya biasanya melakukannya at the end ya, ketika tulisannya udah berbentuk, baru cari jurnalnya. Tetapi bisa dari awal, misalkan bilang I want to publish for X journal. Saya juga ngalami ditolak ya, itu mah biasa. Kalau kita ditolak sama cowok dulu ketika muda, menganggap itu luar biasa, itu aneh. Ditolak jurnal lebih biasa lagi, kayak kita ngelamar S2, S3 ditolak ya biasa itu. Get to know scholars in the field. Balik lagi ke yang tadi ya, kita harus tahu, bukan kenal ya, dalam artian we have to know the authors gitu, kita harus well versed gitu. Kalau teman-teman nulis tentang gender Indonesia, misalkan tahu Etin Anwar gitu, itu well versed namanya. Atau tahu misalkan Neng Dara, atau tahu misalkan Bonina Nurmila gitu. Jadi banyak sekali teman-teman, atau misalkan Bulis, Markus, dan banyak lagi ya teman-teman autor yang lainnya. Karena kadang-kadang kalau di Amerika ini di Barat secara umum pasti dimintai nama untuk pembaca artikel teman-teman. Mungkin tidak kita tidak tahu mana yang dipilih gitu. Terus yang lainnya get an English editor. Mungkin agak pricey, tetapi itu akan lebih baik ya. Nah sekarang kita masih punya beberapa menit, akan saya percepat ya. Ini saya baru aja hari Jumat kemarin saya mereview tulisan orang di Indonesia tentang Indonesia. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya masih ingat pertanyaannya. Pertama, is the topic timely? Itu pertanyaan pertama. Jadi is the topic timely? Saya kira researcher di BRIN pasti udah mengerti lah apakah itu timely atau enggaknya. Apakah argumennya itu koheren? Misalkan oke, timely, tapi apakah argumennya itu koheren atau counter argumennya juga akurat? Apakah literary review-nya adequate? Nah ini yang tadi 25 artikel itu ya. Dan kemarin ketika artikel yang saya review itu ada lebih dari 25 buku yang ditampilkan di situ. Buku dan artikel lebih dari 25.
Nah, ini makanya penting banget. Jadi teman-teman, kelompok apapun teman-teman saat ini, mungkin yang perlu dilihat lagi mumpung dalam proses menulis, itu literary review-nya. Apakah misalkan udah minimum ya, udah minimum 25 misalkan. Walaupun itu misalkan hasil dari interview, tetapi kalau memang belum ada misalkan itulah mungkin gap yang diisi ya. Tetapi I doubt everything is from scratch ya. Pasti ada yang pernah mengerjakannya tapi mungkin nggak banyak. Metodologinya, apakah metodologinya itu ngepas gitu. Kadang-kadang beda metodologi aja bisa beda outcome-nya. Resource reference kemarin misalkan contohnya itu apakah misalkan PowerPoint dari acara di apa namanya di Zoom itu bisa dijadikan bahan reference gitu. Kalau menurut saya itu inadequate gitu. Kalau memang itu bahan dari Zoom, kenapa nggak diinterview aja orangnya gitu. Atau misalkan dari WA group kita kan sering nerima ya informasi segala macam di WA, apakah itu adequate gitu. Kalau saya memandang itu tidak adequate. But people are different. Is the organization ini organisasi ideas-nya ya, ini interesting sekali di jurnal yang kemarin itu ditanyain gitu apakah organization-nya sudah apa namanya sudah kalau saya misalkan kemarin melihat ini dibuka aja ya, melihat ketika kalau dilihat dari segi organisasi misalkan ada beberapa topik yang tumpang tindih dan dibicarakan di berbagai tempat gitu. Harusnya mungkin langsung aja konteks gitu. Konteks of the paper. Jadi kelihatan langsung di satu tempat gitu, tapi tidak dibilang di berbagai tempat gitu. Nah, ini yang paling penting what contributions. Ini tapi what is the topic timely dan what contributions. Ini penting banget ya ketika berbicara what contribution ini. Sama seperti buku disubmit, kemudian nanti dikirim ke external reviewers. Ada 3 biasanya accepted, rejected, accepted with revision. Terus nanti revise dan akan terbit ya. Final tip, I think I'm toward the end ya. Final tipnya itu menurut saya, tapi ini teman-teman semuanya udah sedang menulis ya. Write what you are passionate about. Karena sebetulnya tulisan itu seringkali menjelaskan tentang diri kita ya. Saya dulu ketika menerbitkan Gender and Self in Islam atau jati diri perempuan dalam Islam, itu lebih pada saya sebagai filosofer gitu ya. Kemudian ketika saya menerbitin buku yang kemarin tentang apa namanya genealogy of Islamic feminism atau feminisme Islam yang diterbitkan oleh Mizan, itu saya ingin melihat encounter antara Islam dan feminisme. Saya sebagai orang Islam dan saya juga sebagai orang yang studi feminisme gitu. Saya ingin melihat dalam sebuah karya. Proyek yang saya sedang kerjain sekarang itu I am the artist gitu ya. Saya ingin melihat bagaimana art dalam dunia sekarang ini, dalam dunia artificial intelligence. Jadi write what you are passionate about and write what matters to you dan the world ya. Kayak tadi misalkan Sri Kandi Bahari itu kan timely banget karena berkaitan dengan climate change ya. Climate change itu sekarang ini sedang apa namanya sedang menjadi pemikiran banyak orang. Dan dalam isu climate change juga sebetulnya ada banyak reportnya ya. Apa saja yang menimbulkan misalkan apa namanya climate change itu berkaitan juga misalkan dengan social cohesion, berkaitan juga dengan resilient, bahkan berkaitan juga dengan level toleransi gitu. Seberapa jauh kita bisa mentoleran penderitaan ketika sedang mengalami musibah. Sudah berada dalam satu apa namanya dalam satu grup itu gampang ya, tinggal saring tulis, saring menulis. Jadi create a block of time bagaimana teman-teman bisa menulis bareng gitu ya. Walaupun misalkan nulisnya lewat Zoom gitu, tetapi nulis bareng gitu. Kita di sini sekarang ini kayak gitu, kita bilangnya writing workshop padahal sama-sama nulis, yang nulisnya di mana. Saya sekarang ini tidak tahu, tapi ini kalau teman-teman melamar ke BRIN selanjutnya,
Karena teman-teman ingin menerbitkan bukunya atau artikelnya dalam dunia internasional, coba dilihat current trend ya. Ada 2022 gender gap ini dikeluarkan oleh World Economic Forum, ada digital report ini dikeluarkan oleh WHO. Ada juga apa namanya halal report salam kita. Ada juga Global Education Monitoring. Ada juga Climate Change 22. Jadi kita berusaha untuk mencari inspirasi dalam rangka supaya kita bisa mengaitkan topik kita ke topik global gitu. Karena dengan cara itu baru apa namanya kita akan bisa memahami pentingnya yang sedang kita kerjakan. Walaupun kita mungkin ngambil hal yang kecil aja, misalkan ingin melihat social cohesion, oh ternyata itu sekarang ini salah satu problem terbesar dalam climate change, karena kan istilahnya selamatkan diri kita sendiri ya. Nah itu berpengaruh sama social cohesion, sama halnya dengan pandemik dan lain-lain. Jadi mencari inspirasi ya, inspirasi itu bisa dari conversation, bisa juga dari global report. Kalau saya terus terang aja dengan mahasiswa pasti melakukan reading terhadap global report apapun kelas saya. Kalau kelasnya semester yang lalu, spring yang lalu, saya ngajar judulnya itu Imagining Apocalypse. Nah itu kita ngelihatnya 22 Global Climate Report. Jadi kita ingin melihat problem-problemnya apa saja di dunia ini. Dan itu menarik sekali cara mahasiswa merespon terhadap itu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kalau apa namanya dalam tanya jawab barangkali kita bisa berbicara mengenai how to dengan lebih simpel lagi. Terima kasih Mas Gilang. Mangga dilanjut. Ya, baik. Terima kasih Prof. Etin. Bapak Ibu, sedikit mungkin saya akan sampaikan beberapa catatan ya. Pertama, baik dalam publikasi tadi Prof. Etin sudah menjelaskan publikasi buku maupun juga jurnal. Namun dari kedua hal ini, satu hal yang penting adalah kita tetap untuk bisa menulis, kita harus melihat perkembangan tren riset di dalam topik-topik itu, baik dalam buku maupun jurnal ya. Tadi sudah disampaikan yang paling akhir itu, baik perkembangan teoritiknya, perdebatan teori maupun juga tren-tren seperti data, gender gap, dan segala macamnya tadi. Itu yang menjadi kunci kalau kita ingin menulis di tingkat global. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke sesi tanya-jawab, mungkin saya ingin sedikit saja untuk meminta kepada Prof. Etin untuk highlight sekilas ya Prof ya. Apa sih perbedaan mendasar ketika kita akan mempublikasi dalam bentuk buku dan juga dalam bentuk jurnal? Perbedaan mendasar di dua hal itu apa, Prof? Mohon pencerahannya, silakan. Terima kasih banyak. Jadi kalau untuk jurnal itu kalau saya istilahnya ya, itu masalah yang bisa diselesaikan dalam 6.000 kata. Jadi kira-kira yang bisa selesai dalam 6.000 kata gitu. Kalau untuk buku itu harus selesai dalam 60.000 kata gitu. Itu aja. Kan itu beda banget ya. Terus kalau untuk jurnal, misalkan saya sekarang ini punya 2 paper yang akan saya publish. Yang pertama itu tentang women's marches and its impact on Muslim women's pursuit of justice. Itu kan spesifik banget women's marches, dan saya ngambil waktunya itu 20 Januari 2017 kalau nggak salah. Itu jadi spesifik banget gitu. Terus saya cuma nginterview 4 orang perempuan yang kebetulan, dan saya juga ikutan protes gitu. Jadi something we are passionate about, dan juga short ya, bisa selesai dalam 6.000 kata. Tetapi yang kedua, tulisan saya yang baru selesai itu tentang the vaccine as an Islamic thing. Jadi ini melihat vaksin sebagai material culture. Jadi saya melihat vaksin sebagai material culture. Nah itu harus selesai, ini masih kepanjangan. Saya harusnya 25, ini 27, ini susah banget. Gimana? Kalau author kan gini ya Mas Gilang, kita ngerasanya everything is important.
Jadi kalau mau nge-cut itu mana yang di-cut gitu. Nah itu, mentality itu tuh harus kita kita apa namanya, kikis, kita harus bilang, "I need only 25, bagian ini I can let it go." Tetapi let it go itu bukan berarti tidak dituliskan, mungkin untuk nanti lagi gitu ya, untuk tulisan yang lainnya. Jadi there is nothing not useful, itu prinsip saya. Tidak ada satu paragraf pun yang tidak berguna. Kalau ternyata kita harus cut, nanti mudah-mudahan, apa namanya, akan berguna ke depannya. Saya pernah misalkan punya paper itu, 40 halaman, ternyata yang diperlukan 20. Karena saya kesulitan untuk meng-cut-nya, saya bilang ke teman, "Can you cut it for me?" Ternyata jadi 2 paper. Nah, jadi, kalau untuk jurnal itu yang bisa selesai dalam 20-25 halaman. Dan itu berarti small ya, small small matter, small problem. Tetapi kalau buku yang akan selesai sebanyak 60.000. Itu yang paling mendasar kalau saya ya, dan kedua, kalau, yang tadi soal jumlah kata, berarti kan itu untuk langsung temanya juga lebih kecil, metodenya juga lebih spesifik. Kalau buku kan bisa interdisciplinary, tapi jurnal juga bisa, cuman kapasitasnya itu kayak misalkan ketika saya nulis tentang, the vaccine as an Islamic thing, itu saya melihat material culture. Jadi saya ngambil teori-teori, Appadurai sebenarnya. Teori Appadurai itu kan sangat spesifik sekali ya. Kalau yang sekarang yang apa namanya, yang, book project gitu, pendekatannya itu saya kemarin baru ketemu buku, judulnya itu Auto Feminism, eee, tapi, saya akan ambil auto feminism-nya, cuman nanti lebih berdasarkan, pengalaman di Indonesia gitu. Karena saya selalu setiap kali menulis buku itu, I bring myself as an Indonesian, karena positionality ketika menulis itu penting banget. Kalau kita ingin decolonize Western knowledge, kita itu harus, reiterate our position, dan itulah pentingnya teman-teman, yang sekarang ini sedang research di BRIN untuk nulis, dan publikasi internasional. Karena harus kita claim space itu, untuk membuat, kita eksis di dunia ya, di dunia ini, bukan di dunia barat, karena Earth is only one Earth. Iya. Terima kasih Mas Gilang. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Edwin. Mencerahkan, dan yang terpenting adalah kita harus melakukan dekolonisasi pengetahuan tadi ya, sumbangsih kita di dalam dunia global itu. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita punya waktu setengah jam untuk sesi tanya jawab. Nah, untuk ketertiban diskusi, mungkin untuk tahap awal saya akan buka dulu 3 pertanyaan. Ini sudah ada 1 pertanyaan dari Pak Nawawi dan Ibu Eti Sofia. Mungkin nanti setelah Ibu Eti Sofia ada 1 lagi. Sekarang saya persilakan Ibu Eti Sofia dulu untuk menanyakan, memberikan pertanyaan. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak Sri Gilang. Mohon maaf kalau salah Ya. sebut. Siap. Terima kasih presentasi yang sangat menarik Ibu Etin. Terima kasih. Pertanyaan saya, berapa tahun data yang sudah kami teliti untuk dibuatkan jurnal atau buku? Tadi saya mendengar Ibu Etin itu mewawancarai tahun 2017 untuk dibuatkan sebuah paper. Nah, paling lama kami juga kan punya data-data hasil penelitian yang lalu. Ada rencana, ada yang dibuat paper, ada yang dibuat buku. Itu paling lama berapa tahun masih bisa digunakan. Terima kasih, Bapak. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait masa kadaluarsa data ya, yang bisa digunakan tulisan. Baik, 1 lagi, nanti setelah 3 silakan Prof. Edwin untuk menjawab. Silakan, kalau masih ada 1 lagi, bisa raise hand atau ditulis di chat. Oke, baik, kalau belum ada, mungkin saya akan menyampaikan pertanyaan dari Pak Nawawi. Jadi beliau menanyakan terkait masalah APC, yang artikel processing charge yang mahal ya. Kalau dirupiahkan sekitar 20 sampai 30 jutaan. Jadi apakah APC ini sudah menjadi hal yang tidak bisa terhindarkan kalau kita mau mensubmit di jurnal internasional? Jadi memang ini pertanyaan Bu ya dari banyak rekan-rekan kita juga, apakah publikasi jurnal internasional itu harus berbayar
atau ada yang tidak berbayar. Kalau tidak berbayar ini bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana kita bisa mengaksesnya? Karena cukup besar juga ketika biaya dolar itu dirupiahkan ke ini. Baik, karena belum ada yang bertanya, mungkin silakan Prof. Etin menjawab 2 pertanyaan ini dulu. Silakan Prof. Etin. Ya, terima kasih Bu Eti. Sebetulnya kalau soal data, kadang-kadang saya jadi ingat misalkan siapa namanya Abu Lugod, antropolog itu menulis tentang woman do not need saving. Itu datanya itu ternyata 30 tahun malah beliau. Karena dari awal beliau kenal perempuan itu, kemudian balik lagi ke perempuan itu, kemudian masih berlanjut sampai buku itu terbit. Jadi tergantung, kalau saya sih kalau saya juga ada penelitian misalkan 2012, 10 tahun ya, padahal sampai hari ini belum saya tuliskan gitu. Apakah itu valid datanya? Kalau menurut saya tergantung di mana paper itu diterbitkan, pertama. Yang kedua, tergantung acknowledgement kita dalam tulisan itu. Misalkan, my starting point of this writing is from a data 10 years ago, misalkan. Direvisit data-data itu. Tetapi mungkin karena sekarang ini akan dituliskan kembali, ada comparison gitu ya, data lama dan data baru gitu. Karena kalau tidak ada poin comparison, kadang-kadang kita tidak tahu mengapa data itu penting gitu. Iya. Jadi tidak mutlak, dan juga tergantung dari data itu berapa lama, misalkan karena ini saya terus terang aja awalnya kenapa ini belum terbit, karena dari 2019 itu tadinya saya pengen jadi buku gitu. Jadi ini si paper ini udah jadi gitu. Tadinya mau nulis, sedang rencana nulis buku gitu. Tetapi nggak selesai bukunya. Akhirnya saya rubah strateginya gitu. Jadi kadang-kadang yang kita pikirkan akan jadi buku ternyata nggak jadi buku gitu. Kayak seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih tergantung misalkan perjanjian awalnya, misalkan data will be kept for 10 years. Berarti data itu akan di-keep 10 years. Gitu. Kalau ininya. Ini mohon Kalau maaf Bu Profesor, ini tentang kompetensi siswa untuk SD dan SMP. Mungkin karena datanya saat itu dan siswanya tertentu, mudah-mudahan sih masih bisa ya Ibu Profesor ya. Sebetulnya bisa aja dibandingkan siswa SD dulu dengan siswa SD sekarang. Berarti variabelnya yang pertanyaan research-nya yang dirubah, tetapi data itu berguna buat research ibu gitu. Jadi menurut saya tidak ada data yang tidak berguna. Nah, sekarang bagaimana kita mengemas data yang ada itu sehingga menjadi terbarukan, pertama. Yang kedua, menjadi tetap relevan gitu. Jadi bisa perbandingan sama, bisa perbandingan misalkan saya kurang paham ya yang ditelitinya apa dari siswa SD saat itu. Computational thinking, Bu. Oh, oke. Menurut Ibu, apakah pertanyaan yang sama bisa ditanyakan kepada murid SD sekarang? Ya, bisa. Ya, kalau bisa malah bagus. Berarti itu bisa kemudian dikomparasikan, apakah mencari faktor persamaannya atau mencari faktor perbedaannya, atau misalkan ada mata ajaran baru untuk anak SD siswa itu sehingga merubah outcome gitu. Jadi kita kan mencari perubahan pertama ya, atau mencari pola-pola gitu. Atau juga mencari lebih futuristik gitu, mencari what we are foreseeing gitu, apa yang akan kita lihat gitu. Ya Ibu lebih paham deh materinya, yang jelas menurut Terima saya kasih, Prof. Iya. bisa dibandingkan ya. Oh tadi Mas Nawawi ya,
Memang betul, Ya. paper saya yang sedang saya tulis itu, yang dari data sebetulnya, datanya mungkin bukan kejadiannya 2017, tapi kemudian, apa namanya, itu berkaitan dengan travel ban, sehingga itu berlanjut ya agak lama gitu. Nah, eee, saya akan terbitkan di jurnal yang ternyata berbayar 20-30 juta. Tapi saya bilang ke editornya, "I will not have the money to pay for it," saya bilang, "Can you waive it?" Jadi saya minta aja ke editornya. Jadi, why not gitu ya, Pak Nawawi dicoba aja, atau ini ke teman-teman BRIN semuanya. Kalau ingin menerbitkan ternyata berbayar, bilang aja, "I don't have the funding, would you be able to waive it?" Then the ball is on them ya. Kalau mereka mau ngasih oke, kalau mereka enggak ya tetapi kalau menurut saya, jangan malu untuk bertanya gitu. Kalau malu, nanti harus bayar 20 juta, kalau tidak malu ternyata dikasih, saya kebetulan, walaupun, paper-nya belum sampai Januari 23, saya harus submit Januari 23, sekarang ini sebetulnya udah clean tetapi, apa namanya, belum saya submit, eee, jadi saya bilang ke editornya, My institution wouldn't pay for it," terus kata dia, nanti katanya, ada dari adminnya yang akan menghubungi, kalau nggak salah sampai sekarang belum menghubungi. Tetapi udah dapat kata gitu bahwa itu tidak berbayar. Nah sekarang, bagaimana, supaya kita tidak berbayar? Sebetulnya banyak jurnal-jurnal, yang, tidak berbayar gitu, tapi kita harus tahu, yang mana gitu. Eee, itu yang, paper saya tentang, vaksin, apa namanya, as an Islamic thing, itu, saya akan submit ke sebuah jurnal itu tidak berbayar, dan saya menghindari jurnal yang berbayar, karena jurnal berbayar itu kan kok ada aspek komersialismenya, I don't think it's fair for us ya, udah bekerja keras, menulis, berdarah-darah prosesnya ya, kemudian, pas nerbitin kita harus berbayar, ya kecuali kalau oleh BRIN misalkan dikasih uang, terbitin di mana aja deh nanti kita bayar betina." Nah itu mah lain lagi. Jadi, apa namanya, Pak Nawawi, perlu research, apa namanya, cari misalkan 3 jurnal alternatif, dari selain dari jurnal berbayar ini. Karena saya yakin, ada jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Saya sendiri cari yang tidak berbayar gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan, kalau memang nggak ada untuk bayar, sampaikan aja ke editornya ya. Itu bisa dikomunikasikan. Dan ada juga jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Kita juga perlu cermat memilih jurnal ya Bapak Ibu. Baik, saya persilakan Pak Murtado. Silakan Pak Murtado. Unmute Pak, mohon di-unmute. Oke, silakan. Ya, sudah kedengaran suaranya ya. Ya, sudah Pak, sudah silakan. Ya, terima kasih moderator, dan saya senang bisa dapat informasi ini pagi ini, dan mungkin pertanyaan saya dua Bu Etin. Pertama, ini berarti buku yang diterbitkan itu istilahnya apa? Buku yang memang fokus hasil riset gitu ya, artinya penuh sebagai sebuah, maksud saya gini, judul-judul yang dicontohkan tadi kan kesannya judul itu harus generik, yang kira-kira itu memang bisa masuk kemana saja, artinya hulunya gitu loh. Tidak misalnya ke kasuistik, misalnya perempuan di Aceh atau apa gitu ya, tapi isu feminismenya gitu, dan Islam misalnya gitu. Apakah memang harus begitu? Atau misalnya kita bisa ngangkat kasus lokal misalnya tentang pendidikan di suku Baduy, di tanah ulayat Baduy misalnya begitu. Itu maksud saya, apakah seperti itu masuk, atau tetap kita harus ini konteks globalnya yang harus kita angkat, itu satu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin memang teman-teman peneliti khususnya yang ini yang sekarang di print banyak sekali ini kan punya keinginan untuk Pak Murtado, suaranya agak putus-putus Pak. Serius ya, artinya semacam. Oke, nyambung lagi? Mungkin di off-kan aja kameranya Pak,
Ya, biar Oh agak gitu. jelas. Ya. Untuk yang kedua tadi terputus-putus soalnya. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, yang kedua teman-teman ini kan punya kepentingan serius hari ini untuk membuat misalnya tulisan book series untuk publikasi global gitu ya. Tetapi kita memang belum pede untuk mengarah ke sana gitu. Dan yang itu yang nampaknya belum diekspos banyak dalam walaupun tadi disinggung-singgung gitu. Salah satunya book series ini perlu digagas untuk itu. Mungkin kalau ada tambahan keterangan supaya istilahnya apa namanya ya. Ya sebenarnya udah dijelaskan kunci-kuncinya, cuman kita mau ada perlu bridging ke sananya itu gimana gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Murtado. Ada 2 pertanyaan dari beliau. Kemudian di chat ada 2 pertanyaan ya. Pertama, apa dari Ibu Eti itu apa ada daftar ya Bu, daftar khusus kan jurnal-jurnal yang tidak berbayar? Jika ada bagaimana? Kemudian dari Bapak Dr. Siamu ini apakah ada kelas online untuk pelatihan menulis buku tadi? Mungkin sementara itu dulu, nanti untuk selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Prof. Etin jika ingin dijawab. Masih mute, Prof. Oke. Ya, baik. Tadi pertanyaan Pak Murtado dulu ya. Ya. Saya ini senang sekali bermain-main dengan judul. Jadi mungkin Pak Murtado risetnya tentang apa? Pak Murtado, risetnya tentang apa, Pak? Sekarang ini pendidikan karakter, kalau yang pendidikan karakter untuk generasi tentang berkait dengan teknologi digital gitu. Atau di era masa digital itu. Ya kalau saya lihat kalau misalkan apa namanya kalau untuk Amerika misalkan saya melihat tulisan-tulisan ini bisa berkaitan dengan karena ini pendidikan karakter mungkin bisa menjadi ke arah etik ya, ke buku tentang etik gitu, ke buku tentang virtue. Jadi apa namanya virtue ethics berkaitan dengan virtue ethics misalkan. Jadi memang seperti tadi ya yang saya sampaikan sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesianya tadi udah bagus banget gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana kita mentransform title itu menjadi title yang make sense ke English reader kan itu ya. Nah makanya kalau pendidikan karakter itu misalkan berhubungan dengan virtue ethics gitu. Nah itu ketika judulnya virtue ethics and digital education misalkan itu menjadi apa namanya mempertanyakan apakah pendidikan digital berkaitan dengan perilaku gitu. Kan karakter itu perilaku. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita mencari hook-nya gitu, mencari hook-nya dengan language yang gampang untuk nyambung gitu. Seperti itu. Kalau untuk audiens Indonesia mungkin tadi judul itu udah bagus banget gitu, tapi bagaimana itu dituliskan dalam bahasa Inggris sehingga itu orang gampang nyambungnya gitu. Karena kalau karakter itu berkenaan dengan virtue ethics, kemudian virtue ethics itu kalau di Amerika nyambungnya gampang bisa melalui Aristotle misalkan, tetapi juga kan Ibn Mishkaweh juga menulis tentang pendidikan karakter atau Al-Ghazali misalkan. Kalau itu ya, kalau ini saya contoh saja ya. Jadi bagaimana kita bagaimana kita meng-hook-kan research kita itu ke tema-tema internasional gitu. Ya sebetulnya temanya bisa sama ya, tetapi bagaimana supaya itu menjadi
menjadi lebih nyambung gitu ya. Terus tadi pertanyaan mengenai apa namanya, adakah list? Saya terus terang aja kalau list saya tidak tahu ya, apakah itu ada berbayar, semua list yang tidak berbayar gitu. Tetapi saya lihat perilaku jurnal yang gratis dengan perilaku jurnal yang berbayar itu berbeda gitu. Kalau perilaku jurnal yang gratis biasanya mereka take time ya, dalam artian untuk bisa publish itu gitu. Tapi kalau jurnal yang berbayar itu mereka cepat gitu. Saya sering dipinta ngedit, nge-review, mereka bilangnya 10 hari gitu. Tapi kadang-kadang karena masuknya ke, apa namanya, ke kampus saya itu sangat ketat untuk menerima email-email itu, masuknya suka ke, apa namanya, masuknya itu suka ke junk, saya sendiri nggak pernah ngecek gitu. Oh, udah ngirimin untuk minta review, udah di-cancel katanya. Saya bilang, "Ya saya baca juga enggak ya, nggak tahu ada itu." Mmm, ya jadi saya belum tahu ya, tapi saya sendiri pengen banget gitu, apa namanya, terlibat dalam training penulisan jurnal, yang kemudian kita melihat misalkan ada apa namanya, ada beberapa tulisan nanti di-match dengan jurnal mana kira-kira gitu. Kebetulan apa namanya, beberapa jurnal sih list-nya udah dikumpulin, tapi tidak komprehensif gitu. Kalau untuk apa namanya, penulisan saya kurang tahu ya kalau untuk apa namanya, kalau kalau saya memang berencana akan menulis tentang mengadakan penulisan abstrak, karena kebetulan ada conference yang saya juga panitia, tanggal 30 Desember penutupannya. Jadi saya mau ngadain penulisan abstrak internasional. Karena menulis abstrak internasional, berbeda dengan apa namanya, dengan nulis untuk jurnal misalkan, dan dia mintanya lebih panjang. Kalau jurnal biasanya abstraknya 150 kata, kalau ini mintanya 250 sampai 500. Ya, jadi untuk sementara mungkin saya tidak tahu di BRIN ada enggak training itu ya, jurnal, tapi itu penting banget kayaknya kalau untuk jurnal minimal mengetahui kemana saja jurnal itu bisa dikirim gitu, itu udah skill ya, karena sisanya bisa dicari sendiri, iya. Iya, baik, terima kasih Prof. Etin. Saya persilakan selanjutnya Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Etin. Waalaikumsalam. Saya mau nanyakan gini, Prof. Penelitian kami yang sedang berjalan sekarang itu kan metode penelitiannya itu secara kualitatif. Kemudian kami ingin yang tidak berbayar jurnalnya, karena yang berbayar jurnalnya itu sekitar 48 juta, memang cocok untuk penelitian kami yang empiris kualitatif. Tetapi yang tidak berbayar itu mixed method. Jadi apakah kami harus mengikuti jurnal yang tidak berbayar itu yang mixed method, artinya kami harus merubah karena sampel artikelnya, mereka menyediakan semua sampel artikelnya itu semua mixed method dan interdisciplinary. Kami kebanyakan hukum ya dan social science dan mereka maunya yang interdisiplin seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, Ya, kalau baik, terima kasih Bu Rina. Bentar Bu, ada satu lagi ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Pak Joko Triharyanto. Jadi apa yang pertama-tama menarik dari suatu naskah yang disubmit ke jurnal? Kemudian jadi hal apa saja sih yang membuat daya tarik tulisan atau layak itu? Terima kasih. Silakan Prof. Oke, tadi Mbak Rina ya? Ini Pak Joko ya? Oke. Ya, kalau saya akan suggest apa namanya, ini hal yang sangat biasa ya. Kalau kita ngirim ke satu jurnal ditolak, ngirim ke yang lainnya harus we have to appropriate it ya. Itu biasa. Misalkan saya ngirim tulisan ke jurnal, dibilangnya it just too long katanya. Can you cut the material gitu. Kan tadi saya bilang ya, kita itu punya problem everything is important. Jadi aja aduh daripada nge-cut nggak udah deh gitu. Nggak jadi gitu. Dan itu gampang banget bilang kata-kata nggak jadi itu. Jadi menurut saya lebih baik
kalau misalkan kita udah ketemu yang jurnal yang katanya mix tadi, kira-kira what is missing dari yang existing paper-nya itu. Nah, kemudian Ibu mengundang penulis ketiga, misalkan yang menurut Ibu itu akan lebih interdisciplinary. Atau alternatifnya tetap aja berdua gitu, tetapi dipikirkan secara bareng-bareng kira-kira apa yang perlu dimasukkan gitu. Supaya menjadi meet the requirement of that particular journal. Jadi namanya proses nulis dibongkar pasang itu biasa ya. Jadi kalau menurut saya kalau punya keinginan untuk nerbitin ke jurnal, jurnalnya ada, tapi tulisannya yang perlu dirombak, ya tulisan yang dirombak gitu. Kalau itu akan saya lakukan, dan saya sudah lakukan seperti itu. Kalau tadi apa sih yang menarik gitu ya? Misalkan yang saya review itu menjadi sangat menarik karena menuliskan tentang gerakan anti feminisme. Dan penulis ini sangat ahli dalam bidang misalkan dia bisa melihat berbagai autor mengelompokkannya. Si Anu dan si Anu katanya menuliskan tentang apa namanya tentang compatibility antara Islam dan feminisme. Misalkan ketika saya nulis tentang genealogy of Islamic feminism, itu saya bilangnya bikin argumennya itu apa namanya sudah ada tulisan tentang secular feminism, sudah ada tulisan tentang dan ditulis orangnya Wiryenga. Sudah ada tulisan tentang perempuan di Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama dan Aisyah. Sudah ada juga tulisan yang bilang tidak ada istilah Islamic feminism in Indonesia gitu. Jadi kita kumpulkan tuh pengarang-pengarang buku itu yang kemudian dalam analisis kita itu ini loh kenapa tulisan saya ini sangat penting, karena belum ada yang nulisinnya. Dan saya yakin tulisan Ibu Bapak itu ada arah keterbaruan ya, ada arah keterbaruan. Kalau menurut saya pasti itu karena pertama teman-teman semuanya sudah melewati proses kompetisi ya, dalam artian your writing is already chosen gitu. Jadi pasti ada nilai terbarunya gitu. Tetapi sekarang bagaimana nilai terbaru itu menjadi menjadi appealing gitu. Terbaru di BRIN oke, tetapi how make it appealing at the level editor-editor internasional. Jadi menarik itu karena itu filling the gap tadi ya. Atau karena unsur keterbaruan. Misalkan tulisannya teman-teman mungkin kenal sama Habib, saya panggilnya Habib Aji ya, Fajri Alatas misalkan. Itu tulisannya yang baru itu tentang authority. Mengapa buku itu sangat penting? Karena kita itu kan seringkali berbicara authority itu authority kiai. Kalau sufi authority-nya dapat mimpi tentang Nabi Muhammad misalkan ya. Kalau kiai karena sekolah gitu. Ternyata kalau dia berbicara mengenai authority dan authority itu is produced by the community gitu kan. Kalau kiai menjadi kiai itu otoritasnya karena komunitas mengakui kiai tersebut gitu. Ini teori sangat Indonesia banget by the way. Dan itulah yang disebut oleh Aji explorative authority ya. Jadi authority yang dieksplor, yang dikontested, yang kemudian orang mengetahui dan kadang-kadang orang juga menghujat otoritas itu gitu. Sehingga authority is produced gitu. Ini hampir sama dengan power relation-nya Foucault ya. Bahwa Foucault itu berbicara mengenai kontestasi bagaimana power itu is made and remade gitu. Dan tidak bersifat vertikal tetapi horizontal, bisa dari berbagai lini. Nah, jadi kita untuk menunjukkan keterbaruan itu bisa dengan metode, misalkan mengapa saya dulu menulis tentang buku Gender and Self in Islam.
Karena buku di dalam gender itu kalau teman-teman penelitiannya gender ada metode historical. Udah banyak yang nulis tentang metode historical. Ada yang metode hermeneutical, banyak yang hermeneutical. Ada yang pendekatannya metode apa namanya? Anthropological banyak, tetapi belum ada ketika saya nulis yang nulis tentang pendekatan filsafat. Saya bilangnya bukan filsafat barat tapi filsafat Islam. Nah, jadi itu bagaimana kita untuk mencari gap itu, membuat itu interesting because we know what we are doing, we know our material gitu. We are the expert. Tapi sebenarnya bagaimana kita mengemas itu gitu. You are the expert, but how are you going to package it gitu. Ini persoalan branding ya Bapak dan Ibu, branding penelitian, tapi brandingnya ke editor. Kan editor kadang-kadang orang-orangnya difficult to please. Mengapa? Karena seperti itu, karena they know a lot. They come across to so many work, jadi mereka tidak gampang untuk diyakinkan. Tetapi why not? Kita teman-teman sudah di-training untuk itu, this is the job ya for us. Jadi menurut saya no problem harusnya ya. Tapi bagaimana kita mengemas tulisan-tulisan supaya tulisan itu marketable. Tapi ketika saya bilang marketable itu ke editor-editor itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Etin Anwar. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah di bagian akhir acara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Profesor Etin Anwar yang sudah berkenan berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain atau mungkin berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri untuk sesi materi hari ini. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sharing session untuk masing-masing tim nantinya. Saya Sri Gilang Muhammad selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang benar selama saya memimpin atau mengelola kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih pada Prof. Etin Anwar. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Tina. Silakan Ibu Tina. Baik, terima kasih ya Mas Gilang, Profesor Etin, terima kasih banyak sekali. Kita dapat banyak sekali informasi ya dari Profesor Etin. Saya tadi meng-highlight yang buat saya menarik itu adalah tentang positioning ya. Positioning menulis, kemudian yang kedua adalah tentang berbayar dan tidak berbayar gitu. Jadi Bapak dan Ibu melalui salah satunya melalui mata dan pengetahuan Profesor Etin, kita tuh bisa melihat lebih luas sebenarnya. Di luar itu banyak sekali perkembangan yang sudah berjalan tentang publikasi internasional. Jadi jangan berkecil hati, tetap berusaha mencari tahu. Itu kuncinya. Saya jujur aja tadi agak kurang fokus karena melihat buku-buku di belakangnya Profesor Etin ya. Betapa saya melihatnya kalau sudah level Profesor Etin tuh bisa shifting gitu ya, kapan berpikir makro luas, kapan harus menyempit gitu. Untuk Bapak dan Ibu, ini juga terkait ya untuk kegiatan 2023 pada proposal 2023 itu kan ada dua skema yang 2 di antara 4 yang dibuka itu adalah penulisan artikel ya, desk research untuk penulisan artikel dan desk research untuk penulisan buku gitu ya. Jadi tadi kalau mendengar paparan Profesor Etin, saya kira ini sangat relevan untuk rekan-rekan yang memang sudah memiliki data, sudah memiliki banyak pengetahuan bahan-bahan untuk menulis, itu fokus di 1 tahun 2023 itu adalah duduk menulis. Itu karena seperti tadi Profesor Etin bilang, itu tidak bisa istilahnya tuh cepat ya, khususnya untuk buku gitu ya. Tadi dijelaskan juga bedanya menulis untuk publikasi buku dan bedanya untuk menulis artikel. Jadi Bapak Ibu juga nanti untuk tim riset bidang prioritas ini tentukan di dalam tim apa yang mau menjadi outputnya, apakah artikel
ataukah buku. Tadi sekilas sudah dijelaskan persamaan dan baik. Saya kira untuk selanjutnya untuk ketepatan waktu, saya persilahkan Bapak Ibu untuk memilih breakout rooms masing-masing yang akan masuk kepada diskusi dan paparan dari masing-masing tim. Ada 4 breakout rooms. Yang pertama, breakout room yang pertama itu adalah tim kearifan lokal, membangun budaya, modal membangun budaya damai dalam kehidupan antar umat beragama. Kemudian di breakout room 2 itu ada penguatan soft skill siswa sekolah menengah kejuruan melalui buku teks sesuai kebutuhan dunia kerja. Kemudian breakout room 3 ada siklus kebijakan kurikulum muatan lokal dan kontribusinya dalam penguatan budaya lokal di sekolah menengah pertama. Kemudian breakout room 4 dilema kebijakan pencegahan perkawinan anak dan pertimbangan putusan hakim dalam pemberian dispensasi. Silahkan Bapak Ibu untuk memilih breakout room-nya. Kita akan bertemu nanti di breakout room masing-masing ya. Silahkan. Untuk Profesor Etin, terima kasih banyak ya. Selanjutnya nanti kita komunikasi secara langsung ya, Ibu. Mas Gilang, terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Tina. Siap. Dengan senang hati. Iya. Saya banyak belajar. Ya, Ya. saya izin berpindah ke silakan. breakout room. Silakan. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu, silakan masuk di breakout room yang sudah disusunkan di dalam jadwal. Untuk penanggung jawab klaster juga sudah siap. Silakan untuk masuk. Rekan-rekan host dan sekretariat juga sudah menunggu nanti di sana. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke breakout room yang sudah disediakan. Ini, saring ini. Ya, bisa. Terus masuk breakout-nya di mana? Ada pilihan breakout rooms di bawah, Bapak. Silakan diklik itu, breakout rooms di bawah. Terus? 3. Nah, Bapak akan masuk ke yang mana? Silahkan pilih. Ada titik 3 gitu, Bu Tina bilang ada titik 3. Ada titik 4 itu. Ada apa? Titik berapa itu? 4 ya? Breakout Kalau room. di saya 3 ya, beda-beda. 3 ya. Oke, silakan. Breakout. Ya, silakan masuk. Bagi yang belum masuk, silakan atau yang belum mendapat giliran, silakan bisa masuk ke breakout rooms yang akan berjalan dulu untuk mengikuti, untuk mendengarkan juga paparan dari tim-tim yang akan diskusi ya. Silakan. Maaf Bu Tina, ini breakout room 1 ya? Yang ada Ibu Tina di sini. Iya. Gitu ya, saya breakout room 1 ya. Saya pikir saya di ini, di apa namanya tuh? Di center ya? Enggak ya? Sebentar. Oh iya, ternyata berbeda, Bu. Ya kan? Nah, Beda, iya. Ada 4 break. iya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam breakout rooms atau belum giliran tapi ingin mendengarkan yang lain, silakan. Pak Aji silakan masuk ke breakout room 1, Pak Aji sebagai penanggung jawab klaster. Iya, Teh Tina. Mbak Tina izin, di mananya Mbak Tina kok nggak muncul di saya ya? Ibu lihat di bawah, ada pilihan-pilihan di bawah, chat, ya, screen, ada breakout rooms, nah itu diklik. Ya, siap. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Tina. Sama-sama.
Untuk yang pakai handphone, belum tahu breakout room-nya yang mana, ini maksudnya belum tergabung dalam tim yang mana ya? Kalau Bapak Ibu ada bersama saya di sini, Bapak Ibu tidak bisa mendengarkan diskusinya karena harus masuk dulu ke breakout room-nya. Jadi ini mau masuk ke yang mana nanti bisa dipilih ya. Untuk breakout room 1 itu adalah yang saat ini akan berjalan, kearifan lokal membangun budaya damai dalam kehidupan antar umat beragama. Kemudian breakout room 2 itu penguatan soft skill siswa sekolah menengah kejuruan melalui buku teks sesuai kebutuhan dunia kerja, koordinatornya Pak Oos. Kemudian breakout room 3 itu siklus kebijakan kurikulum muatan lokal dan kontribusinya dalam penguatan budaya lokal di SMP, koordinatornya Pak Parwanto. Kemudian breakout room 4 itu dilema kebijakan pencegahan perkawinan anak dan pertimbangan putusan hakim dalam pemberian dispensasi kawin. Koordinatornya Pak Firdaus. Silahkan. Bagi yang belum masuk ke breakout room, bisa dibantu akan masuk ke breakout room yang mana? Siap kawinannya itu